Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan memulai pengajian artikel. Jadi yang saya baca artikel bukan kitab kuning atau sejenisnya, artikel berbahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya ingin memulai bacaan berjudul Being Good in Ramadan, Ambivalence, Fragmentation, and the Moral Self in the Lives of Young Egyptians. Artikel yang ditulis oleh Samuelis Hilke yang terbit di Journal of the Royal Anthropological Institute terbit pada 2009. Saya akan tampilkan teksnya sehingga mudah untuk diikuti. Baik, saya akan segera mulai. So much has been written in recent years on Muslims who consciously and consistently aim to be pious, moral, and disciplined, that the vast majority of Muslims who, like most of humankind, are sometimes, but not always, pious, at times immoral, and often undisciplined, have remained in the shadow of an image of Islam as a perfectionist project of self-discipline. Telah banyak ditulis sekarang ini mengenai kaum Muslim yang secara sadar dan konsisten ingin menjadi saleh, bermoral, dan disiplin. Saking banyaknya tulisan mengenai itu, lepas muncul sehingga mayoritas besar kaum Muslim yang sebagaimana kebanyakan orang yang lain, manusia, kadang-kadang tetapi tidak selalu, selalu pious, selalu saleh, seringkali immoral, dan sering tidak disiplin, tetap berada di dalam bayang-bayang image Islam sebagai proyek perfeksionis disiplin diri. Maksudnya karena banyak orang menulis, banyak tulisan mengulas orang-orang yang memang bertujuan untuk menjadi Muslim yang saleh, takwa, disiplin, segala macam, sehingga yang tidak itu tidak tercover. Kenapa begitu? Karena yang pious, moral, disiplin itu adalah masuk ke dalam kategori Islam sebagai sebuah project perfeksionis, sempurna, tentang disiplin diri. Taking the months of Ramadan, mengambil bulan Ramadan as a time of exceptional piety sebagai sebuah waktu kesalehan yang istimewa, mengambil bulan Ramadan as a starting point sebagai titik mula atau titik berangkat. This paper ini tries to account for, berusaha untuk memahami atau menjelaskan different views, berbagai pandangan and experience dan pengalaman that young people of Muslim faith in a northern Egyptian village articulate, yang pemuda Muslim di sebuah
desa kecil di sebuah desa di utara Mesir artikulasikan yang diartikulasikan oleh pemuda Muslim di sebuah pedesaan di utara Mesir. The models of action and subjectivity they have access to. Model-model tindakan dan subjektivitas yang mereka akses, and the contradictory outcomes dan hasil yang saling berlawanan, that the Islamic revivalist ideal of perfection yang cita-cita revivalis Islam mengenai perfection has dimiliki oleh jadi hasil yang kontradiktori yang dimiliki oleh cita-cita revivalis Islam for some of them, bagi sebagian dari mereka. For young men, bagi para pemuda in the northern Egyptian village of Nazlat al-Rayis, di desa Nazlat al-Rayis di sebelah utara, ini di bagian utara Mesir, the holy months of Ramadan, bulan suci Ramadan is a privileged time, merupakan waktu yang istimewa for football, untuk sepak bola. Every afternoon, setiap sore, before fast breaking time, sebelum waktu buka puasa, youth gather to play at schoolyards. Para anak muda itu berkumpul untuk bermain di halaman-halaman sekolah or other open spaces, atau ruang-ruang terbuka lainnya. At the secondary school, di sekolah menengah atas, Ramadan tournament of local amateur clubs, suatu turnamen bulan Ramadan, turnamen klub-klub amatur lokal di bulan Ramadan, attract up to 100 spectators, menarik hingga ratusan penonton, who sit, yang duduk from early afternoons, dari awal sore until shortly before sunset in the shade, hingga menjelang maghrib atau tenggelamnya matahari, ya, sunset, the maghrib. Watching the usually 2 or 3 consecutive matches, untuk menonton 2 hingga 3 permainan, ya, secara berturut-turut, consecutive matches, that take place in an afternoon, yang terjadi di suatu sore. I was amazed, saya dikagumkan at first, pertama-tama, by this display of what seems to me an extreme exercise of physical endurance, oleh tontonan dari apa yang bagi saya merupakan olahraga ekstrim, kekuatan fisik, in face of a fasting, di dalam menghadapi puasa, that involves, yang melibatkan complete abstinence from food,
yang melibatkan menahan sepenuhnya atau udzur sepenuhnya, menahan sepenuhnya from food, dari makanan, and drink, minuman, smoking, rokok, and sex, dan seks, from dawn to sunset, dari subuh hingga maghrib. But when I discuss the subject, tetapi ketika saya mendiskusikan hal ini, subjek ini, with the young men, dengan para pemuda itu, they said, mereka mengatakan, that playing football during the hours before fast breaking, bermain bola selama jam-jam sebelum buka puasa, is not very arduous at all, sama sekali tidak arduous, tidak berat. On the contrary, sebaliknya, concentrating on the game, konsentrasi pada permainan, makes one forget the feeling of hunger and thirst. Membuat seorang melupakan, bukan orang lupa perasaan lapar dan dahaga. The hours before the fast breaking can be long. Jam-jam sebelum buka puasa bisa menjadi lama, dan male students and civil servants, dan para siswa, murid laki-laki, male students, and civil servant, dan para pegawai PNS, especially secara khusus, often have a lot of free time, seringkali memiliki banyak waktu luang, waktu bebas, in Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang kebiasaan para pemuda di Nazlat Baldayes pada bulan Ramadan suka main sepak bola berjam-jam sebelum buka puasa. Menurut penulis si Samuli ini itu menakjubkan ya, mengherankan, karena olahraga fisik ya, membutuhkan fisik yang kuat ini. Di bulan Ramadan justru ketika Samuli berdiskusi dengan mereka, para pemuda itu, mereka mengatakan bahwa main sepak bola itu tidak membuat mereka kecapean atau tidak berat bagi mereka, tapi sebaliknya mereka bisa berkonsentrasi untuk melupakan lapar dan dahaga. Dan itu diikuti oleh para siswa pertama. Football is not only about killing time, however. Namun demikian, football is not only about killing time. Sepak bola bukan hanya mengenai killing time, menghabiskan waktu. It is also seen as a form of the sociality, tetapi juga sebagai bentuk sosialitas lemah and amusement, hiburan, tasliyah, that characterize, yang mencirikan atau menandakan, menciri khaskan Ramadan in Egypt, Ramadan di Mesir, as much as fasting and praying do, sebagaimana sama seperti puasa dan sholat. Despite the ascetic character of fasting, kendati memiliki karakter asketik, terlepas dari atau kendati pun karakter asketik puasa,
karakter zuhud ya, karena dia harus mengurangi hal-hal yang ini berlebihan. Ramadan in Egypt, Ramadan di Mesir is surrounded by a festive atmosphere. Dilingkupi atau dikelilingi oleh atmosfer suasana meriah, festive atmosphere. Streets are decorated with flags. Jalan-jalan dihiasi dengan bendera. Colorful strips of paper, garis-garis kertas yang warna-warni, lights, lampu-lampu, and lanterns dan lentera. In the evening, pada malam hari, especially towards the end of Ramadan, khususnya menjelang atau menuju akhir Ramadan, people invited friends, orang-orang mengundang teman-teman and relatives dan kerabat. The cafes are full, kafe-kafe penuh, and in the cities dan di kota-kota, a veritable season of cultural events. Musim acara-acara budaya yang baik, sebentar. Dan di kota-kota yang suatu musim musim acara-acara budaya mencirikan the second half of the months, paruh kedua dari bulan itu, menandai, menciri khasi, menandai second half, paruh kedua dari bulan Ramadan. But the festive as they may be, tetapi meskipun meriah, Ramadan gatherings, perkumpulan di bulan Ramadan, nevertheless demikian, express mengungkapkan a spirit of religious and moral discipline, spirit dari disiplin agama, disiplin keagamaan dan moral. Forms of entertainment, bentuk-bentuk hiburan deemed immoral, yang dianggap immoral, or un-Islamic atau tidak Islami. Contohnya flirting di situ, bercumbu rayu, and making out, berhubungan seksual, consumption of alcohol, konsumsi alkohol, and cannabis, dan juga cannabis, and pornography dan monografi, largely stop, umumnya atau sebagian besar stop, berhenti, during the holy months, selama bulan Ramadan itu. In the cities, di kota-kota, bars are closed, bar-bar tutup. In the villages, di
di desa-desa, internet cafes empty, kafe-kafe internet kosong. The trade in cannabis, perdagangan kanabis, cimeng, ya, that otherwise flourishes, yang otherwise itu jika tidak, tetapi otherwise yang sebaliknya, tapi di sini diartikan sebagai yang biasanya gitu aja. Yang biasanya flourishes, yang tumbuh berkembang sangat subur penjualan kanabis in cities, di kota-kota, and villages, dan desa-desa alike juga, reaches a seasonal low, mencapai pada tingkat rendah ini, musim ini, penjualan yang rendah, seasonal low, low. Oh, low, kan low. Other forms of entertainment, bentuk-bentuk hiburan lainnya atau hiburan-hiburan lainnya that are not seen as immoral, yang tidak dipandang atau dilihat sebagai immoral as such, dengan demikian are suspended, ditunda in Ramadan, di bulan Ramadan, because they have no place, karena tidak memiliki, karena bentuk-bentuk hiburan seperti itu tidak punya tempat in the rigid schedule of fasting, di dalam jadwal puasa yang ketat. Popular celebrations such as Saint daily festivals, perayaan-perayaan populer seperti Maulid atau festival hari para ini Wali, ya. Misalnya hari kelahiran orang-orang suci, and the weddings, dan pernikahan are not celebrated in this time, at this time, tidak dirayakan pada waktu ini. These forms of entertainment, bentuk-bentuk hiburan ini temporarily unavailable, yang untuk sementara tidak ada, tidak tersedia, during the holy month, selama bulan suci, are partly replaced by football, sebagian diganti oleh football atau dengan sepak bola. The football matches, pertandingan sepak bola, a friend of mine argued, kata seorang teman saya, are for youth, bagi para pemuda, a way to compensate, merupakan cara untuk mendapatkan kompensasi sebagai ganti dari ini, for not being able, karena untuk ketidakbisaan to go after girls, untuk bertemu dengan cewek-cewek atau pacar. Smoke marijuana, untuk menghisap marijuana, and drink beer, dan minum bir. It is a way, jadi hal itu merupakan cara to fill the emptiness, untuk mengisi kekosongan, that they otherwise fill with moral entertainment, untuk mengisi kekosongan yang biasanya mereka isi dengan immoral entertainment, hiburan-hiburan yang bersifat immoral. Ramadan football, bulan Ramadan, is an ambivalent exercise, merupakan permainan sepak bola di bulan Ramadan merupakan olahraga yang ambivalent, yang mendua maknanya. It is one of the gatherings so characteristic the sense of community.
Sepak bola di bulan Ramadan merupakan salah satu dari perkumpulan yang sangat mencirikan sense of community, rasa masyarakatan atau masyarakat, rasa ya tentang komunitas that prevails, yang apa namanya mencolok in the months of fasting, di bulan puasa, and a way to kill time, dan suatu cara untuk menghabiskan waktu that is not deemed immoral, yang tidak dipandang immoral or un-Islamic ataupun tidak Islami. But at the same time, ya makna yang kedua lainnya, it shows a very complex understanding of religion and moral. Sepak bola pada bulan Ramadan juga menunjukkan shows a very complex understanding, pemahaman yang sangat rumit of religion and morality, dari agama dan moralitas. Not only does it mix ascetic discipline, tidak hanya sepak bola di bulan Ramadan itu menggabungkan disiplin asketik with fun and entertainment, dengan kesukariaan, kegembiraan, dan hiburan. It is also, ia juga part of a time, bagian dari waktu of exceptional morality, tentang moralitas yang istimewa, that by its nature, yang menurut dan pada dasarnya will only last as long as Ramadan lasts, yang akan atau hanya akan berlangsung selama bulan Ramadan berlangsung, and that yang by virtue of temporality limited nature, berkat sifatnya yang waktunya terbatas, indirectly, secara tidak langsung, melegitimasi less consistent approaches, pendekatan yang kurang konsisten to religion, terhadap agama, and morality, dan moralitas for the rest of the year. Jadi ambivalence di dalam sepak bola Ramadan itu, untuk itu juga sebagai tadi sosialitas, rasa bermasyarakat, tetapi juga pada saat yang sama fenomena sepak bola di bulan Ramadan yang ada di Mesir ini juga menunjukkan pemahaman yang kompleks mengenai agama dan moralitas itu tadi, karena itu menggabungkan berbagai hal yang tentang moralitas, tapi juga kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya. Since the Islamic revival of the 1970s, sejak Syahwah Islamiyah nih, kebangkitan Islam atau Syahwah Islamiyah dalam bahasa Arabnya, ya, pada tahun 70-an, rigid religious moralisme agama yang kaku has become a leading tone, telah menjadi topik penting, ya, topik penting dari perdebatan in Egypt, di Mesir, on norms, tentang norma-norma, and values, dan nilai-nilai. Daily life, kehidupan sehari-hari, however, akan tetapi, continues to be characterized, terus-menerus ditandai
diciri khaskan by the ambiguity, oleh ambiguitas between, antara, and an uneasy coexistence, dan koeksistensi yang tidak mudah of religious morality, dari moralitas and disciplines dan disiplin agama. Religious morality and discipline, moralitas dan disiplin agama, atau moralitas agama dan disiplin. Communal respect, kehormatan komunal masyarakat, komunal bersama, and reputation, dan reputasi, nama baik. The expectations, harapan, and promises, dan janji-janji of consumerism, dari consumerism, and romantic love, dan cinta romantis. And the limitations, dan batas-batas of practical circumstances, dari batas-batas dari keadaan-keadaan praktis. This tension, ketegangan ini, most strongly present, sangat hadir, sangat kuat among the youth, di antara pemuda, whose life experience, yang pengalaman hidupnya has become, telah menjadi, or perhaps has always been, atau barangkali selalu, highly fragmented, sangat terfragmentasi atau terpecah-pecah, characterized, yang diciri khaskan atau ditandai by contradictory values, oleh nilai-nilai yang saling bertabrakan, saling bertentangan, and expectations, dan harapan-harapan, and often by strong crisis, dan seringkali oleh krisis yang kuat, and shift, dan perubahan-perubahan in lifestyle and attitude, di dalam gaya hidup dan tindakan. While subjectivity, religiosity, and morality have become a central topic of the anthropology of Muslim society, sementara subjektivitas, religiositas, dan moralitas telah menjadi topik penting, topik utama dari antropologi masyarakat Muslim, the issue of ambivalence and fragmentation, isu tentang ambivalensi dan fragmentasi, have so far, selama ini, been given relatively little attention, diberikan perhatian yang relatif sedikit, ya. Karena tadi itu proyek perfeksionis Islam sebagai proyek perfeksionis, menggambarkan Islam secara sempurna, ya, sebagai proyek disiplin diri yang sempurna, dan tanpa ada ambivalensi dan fragmentasi tadi. Tetapi tidak ada ambivalensi. Jadi kalau orang itu saleh, digambarkan Ramadan itu sebagai proyek kesalihan, ya dipahami sebagai apa saja yang berkaitan dengan Ramadan sering dipandang sebagai sebuah upaya untuk menjadi saleh, tanpa melihat bahwa tidak semua berkaitan dengan kesalehan itu. Ada hal-hal yang ambivalence, yang mendua. Baik. Notably, utamanya Talal Asad, Michael Lambeck, Charles Shirkin, and Sabah Mahmud telah with somewhat different emphasis, dengan penekanan yang agak berbeda, somewhat, agak different, berbeda, argued for an anthropology of morality, mendukung atau antropologi moralitas, that yang rather than focusing on codes and commons and prohibition,
ketimbang memfokuskan pada kode-kode perintah-perintah and prohibition dan larangan-larangan, should have as its focus, sebagai fokusnya setelah yang seharusnya memiliki cara-cara sebagai fokusnya, the ways, cara-cara in which, di mana moral personhood, kedirian atau kepribadian moral, and responsibility, dan tanggung jawab, are created and practiced, diciptakan dan dipraktekkan. Morality in this sense, moralitas dalam artian ini, is about the conscious cultivation of virtues, mengenai penanaman nilai-nilai kebajikan yang secara sadar, with the aim, dengan tujuan of developing, untuk meningkatkan atau mengembangkan a virtuous self, diri yang bajik, yang utama, yang mulia. The problem of this approach, problem dari pendekatan-pendekatan ini, maksudnya pendekatan yang diajukan oleh Talal Asad, Lambek, Erskine, dan Sabah Mahmud, yang fokus pada cara di mana kepribadian moral dan tanggung jawab diciptakan dan juga dipraktekkan, itu menurut Samuel Schilke memiliki problem. Problemnya adalah the problem of this approaches is that, adalah bahwa although they give, kedatipun mereka atau pendekatan-pendekatan itu give considerable attention, memberikan perhatian yang besar to practical judgment, terhadap penilaian praktis in the face of conflict and debate and contestation, di dalam menghadapi konflik, debat, dan kontestasi. They look at the practice of morality and religion. Mereka melihat praktek moralitas dan agama primarily from perspective of coherence, melihat praktek moralitas dan agama utamanya dari perspektif koherensi. Jadi semua itu dianggap coherence. Orang puasa berarti menunjukkan selalu berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana kalau dipraktekkan itu menciptakan kepribadian moral tertentu yang selaras dengan tujuan mulia dari Islam itu sendiri. In the work of Mahmud and Erskine, dalam karya Mahmud dan Erskine, this is especially evident. Hal ini especially secara khusus, atau kalau especially evident secara khusus, tampak jelas in the way, di dalam cara they juxtapose the ideals of the Islamic revival, menjajarkan cita-cita kebangkitan Islam with an equally idealized secular liberal position, dengan posisi liberal sekuler yang sama-sama diidealkan, diidamkan. Most crucially, yang paling krusial, dan yang paling krusial, in the way they focus, di dalam cara mereka memfokuskan on the declared aim of a pious discipline, fokus pada tujuan yang nyata, yang kelihatan, dari disiplin yang saleh, rather than its actual outcome, daripada hasil yang nyata. Lambek's approach, pendekatan Lambek,
with its emphasis on practical judgment, dengan penekanannya pada penilaian praktis atau sini phronesis istilahnya, are more nuanced, lebih bernuansa. But it remains grounded in the Aristotelian notion. Tetapi pendekatan itu tetap didasarkan pada gagasan Aristotelian of moral action, tentang tindakan moral as a search for an ideal middle way, sebagai tindakan pencarian jalan tengah yang ideal. Yet, namun, if we were to understand, jika kita akan memahami the ambiguity of Ramadan football, ambiguitas dari sepak bola di bulan Ramadan, we must find a way. Kita harus menemukan cara atau jalan to account for views, untuk memahami pandangan-pandangan that are neither clearly nor consistently, yang tidak jelas maupun konsisten, in line with any grand ideology, yang tidak sejalan dengan ideologi besar apapun. And life, dan kehidupan that are full of ambivalence, yang penuh ambivalensi, not only between moral, tidak hanya antara moral and amoral aims, antara tujuan moral dan amoral, but also between different, at times mutually hostile moral aims, di antara tujuan-tujuan moral yang berbeda-beda dan seringkali saling bertabrakan, saling berbenturan atau saling benci, ya, saling bertabrakan. All the scholars, sarjana-sarjananya in the field, dalam bidang itu, have given more consideration, telah memberikan pandangan lebih to ambiguity, perhatian lebih terhadap ambiguitas. Catherine Ewing, seperti Catherine Ewing, and Gary Gregg demonstrate, telah menunjukkan that while people may present their identity, aims, and trajectory, orang bisa menghadirkan identitas, tujuan, dan trayektori mereka as a clear and coherence at the given moment, pada sebagai momen, sebagai clear, jelas, and coherence at the given moment, pada momen tertentu. They, orang-orang itu, people routinely shift, secara rutin berubah between conflicting self-representation, di antara representasi diri yang saling berbenturan, berkonflik, and that are regularly torn, dan secara reguler torn, tercapik-capik, atau ya terpecah belah, between conflicting self ideals and aim, di antara self ideals, cita-cita diri, and aims, dan tujuan, conflicting, yang tadi saling berbenturan, saling bertentangan. Lila Abu Lughat makes similar point, mengajukan pandangan yang sama in her study of Bedouin oral poetry, di dalam studinya tentang puisi lisan Badui, showing, dan menunjukkan that neither the public face of honor nor the more
intimate face of love. Wajah publik dari honor, kemuliaan, the more intimate face, wajah itu baik wajah publik dari kemuliaan maupun wajah yang lebih intimate dari cinta, puisi cinta, poetry love, can be taken, tidak bisa, karena pakai neither tadi, tidak bisa taken as, dijadikan sebagai the more true expression, ekspresi yang lebih benar of people's sensibility, dari sensibilitas, kepekaan dari orang. More recently, lebih baru lagi, Magnus Marsden has argued, telah mengemukakan, that approaches with an emphasis on self-disciplines, mendekatkan dengan menekankan pada disiplin diri, are unable, tidak mampu, to confront, to menghadapi the ways, cara-cara in which, di mana Muslims are called upon to face, kaum muslimin diundang untuk menghadapi, explain, menjelaskan, and content, yang berhadap bertentangan, content with inconsistent, menghadapi atau content with itu berarti menangani di with inconsistencies, dengan inkonsistensi, and complexities dan kompleksitas in their attempts, di dalam upaya-upaya mereka to live virtuous lives, untuk menjalani kehidupan yang mulia, yang utama. Benjamin Suarez mengemukakan atau berpendapat that rather than focusing hybrids, ketimbang producing hybrid, ketimbang menciptakan, memproduksi hybrids, yang hybrid, yang campur baur, and compromises, dan kompromi, the various normative register normatif, beragam register normatif, and ideals, dan cita-cita atau ide present, yang hadir in modern Muslim societies, di masyarakat modern Muslim, di masyarakat Muslim modern, often stand in a strong juxtaposition, seringkali berada pada penjajaran yang sangat sejajar to each other, satu dengan yang lain, in the public sphere, di dalam ruang publik, and in people's life, dan di dalam kehidupan manusia atau orang-orang itu. My own research saya sendiri on Muslim since the festivals, tentang Maulid tadi, festival atau peringatan hari suci, hari orang-orang suci Muslim, indicates, menunjukkan that, bahwa while in early more mystical traditions of Islam, di dalam tradisi mistik yang lebih awal, lebih mistik, tradisi Islam yang lebih awal, lebih mistik, ambivalensi diakomodasi as part of a normative order, sebagai bagian dari norma, sebagai tatanan normatif that did not require, yang tidak membutuhkan, a comprehensive and universalizing discipline, yang tidak membutuhkan disiplin komprehensif dan universal, yang universal. Modernist and reformist approaches,
pendekatan kaum modernis dan reformis that emphasize, yang menekankan rasionalitas, and purity, dan kemurnian, often seringkali mengambil the abolition ambivalence, mengambil penghapusan ambivalensi as a key task, sebagai tugas utama. Ya, ini kritik. Ya, tadi pertama yang awal dikritik, jadi siapa Mahmud Hirskin dan lain-lain yang memandang sebagai proyek disiplin diri itu sebagai proses yang coherence, di mana menghindari ambivalensi yang ada, memandang ambivalensi yang ada. Kemudian ada juga sarjana-sarjana yang memperhatikan ambiguitas itu, tetapi dia juga punya kritik gitu, Samuelis. Pendekatan reformis di sini terutamanya menekankan pada rasionalitas dan kemurnian, yang mencoba untuk menghapus dari ambivalensi sebagai tugas. However, their attempts, upaya mereka to do so, untuk melakukan hal demikian, namun demikian, actually sesungguhnya leads not to more clarity, mengantar bukan pada menyebabkan atau mengantarkan pada more clarity, kejelasan yang lebih atau lebih jelas, tidak menambah lebih jelas, but to more fragmentation, tetapi pada semakin fragmentasi atau lebih banyak fragmentasi. In this paper, di dalam paper ini, I argued, saya berargumen, kata Samuelis, moral subjectivity, subjektivitas moral is a very important issue. Sesungguhnya merupakan isu yang sangat penting. Indeed, sungguh. But there is a risk. Tetapi ada sebuah resiko, especially when morality and piety come together. Khususnya ketika moralitas dan kesalehan come together, menjadi satu. Of favoring, risikonya apa? Of favoring the complete, the consistent, and the perfect. Yaitu mengutamakan hal yang komplit, jadi konsisten, sempurna, konsisten, and the perfect, yang sempurna, in a way that does not sehingga does not do justice, sehingga tidak berbuat adil to the complex and often contradictory nature of everyday experience, terhadap watak yang kompleks dan seringkali bertentangan dari everyday experience, pengalaman sehari-hari. To develop this theoretical critic, untuk mengembangkan kritik teoretis ini, I shall depart somewhat from the conventional of academic writing. Saya agak melenceng, ya, depart somewhat, agak melenceng atau berangkat dari konvensi tulisan akademik, agak melenceng dari tulisan akademik. I will present, saya akan mempresentasikan, mengenai my empirical case, kasus empiris saya first, lebih dahulu, and only afterwards, dan baru kemudian conclude with a detailed critical discussion, berakhir atau berkesimpulan dengan diskusi
menutup dengan diskusi kritis secara rinci, informed by my empirical argument, yang diperkuat oleh argumen empiris saya of current research dan research baru in the field dalam bidang ini, dalam bidang antropologi. For the sake of clarity untuk penjelasannya, I single out, saya memilih one particularly influential and good example, contoh yang bagus dan sangat berpengaruh of the study of piety and subjectivity, tentang studi tentang kesalehan dan subjektivitas. Sabah Mahmud's Politics of Piety, yaitu buku dari Sabah Mahmud, Politics of Piety, which I believe, yang saya percaya, offers inspiring direction, memberikan atau menawarkan arah yang memberikan inspirasi, yang penuh inspirasi for the anthropological study, untuk studi antropologis of religion, studi antropologi agama, but falls into, tetapi jatuh pada the trap of what Catherine Ewing, terjebak dalam jebakan dari apa yang Catherine telah sebut sebagai illusion of wholeness, ilusi dari menyeluruhan, wholeness, keseluruhan, ilusi tentang keseluruhan. Dari pengantar ini kita bisa melihat bahwa Samuel Hilke ingin melihat bahwa proyek tentang disiplin diri itu tidak bisa dipandang, tidak bisa didekati dengan cara, dengan paradigma yang mengedepankan pada koherensi dan menafikan ambiguitas yang ada, dan juga fragmentasi yang terjadi di dalam pembentukan subjektivitas moral itu. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya, jadi bersambung. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.